Salurkan sedekah jariah Anda melalui Bank Muamalat Indonesia 353 00167616 atas nama Pondok Pesantren Taqimus Sunnah Al Islami, kode bank 147. Informasi dan konfirmasi transfer SMS atau WhatsApp di 0813 7314 7983. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal asatidzah wal ikhwal kiram rahimani wa rahimakumullah. Mari kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini terus Allah limpahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan yang tak terhingga. Pandai-pandailah kita mengenali banyaknya dan besarnya nikmat Allah itu agar kita pandai bersyukur. Di antaranya kembali kita diberikan kesempatan untuk bermajelis, yakni majelis ilmu. Semoga Allah dengan kemurahannya mengkaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Jemaah yang berbahagia rahimakumullah, pada kesempatan kali ini dan semoga Allah mudahkan di kesempatan-kesempatan yang berikutnya akan saya bacakan sebuah kitab yang berjudul Ar-Rasulul Muallim wa Asalibuhu fit Ta'lim. Yang buku ini insyaallah sudah maklum bagi kita atau mungkin sebagian kita ya, dan sudah diterjemahkan, yaitu tentang Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu adalah al-muallim, ya, seorang pengajar, guru. Bahkan beliaulah guru besar, ya, dan uslub beliau dalam mengajar yang ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah, kemudian diberi catatan oleh anaknya yaitu Salman ibn Abdul Fattah Abu Ghuddah. Semoga Allah mudahkan untuk kita mengkaji bersama dan mengambil faedah-faedah dari kitab ini. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jadi intinya ini adalah tentang pendidikan, ya, atau pengajaran, yang kita semua pengajar, minimal ngajari siapa? Anak dan istri. Ya, kalau istri-istri kita juga pengajar semua, minimal ngajari
anak-anaknya, ya. Dan atau ada kalanya ngajari suaminya juga, ya. Maka buku ini sangat penting untuk kita pelajari, ya, dan kita ambil faedahnya. Ar-Rasulul Muallim. Bab pertama, ya, tentang bahwasanya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seorang pengajar, pendidik yang mengajari kita ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nasul Qur'anil Karimi ala kaunir Rasuli sallallahu alaihi wasallam muallima. Poin pertama, nas dari Al-Qur'anul Karim tentang keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang muallim. Berkata rahimahullah, laqad asbata al-Qur'anul Karimu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muallimun linnas wal bashariyati jami'an ala ummiyatihi wa sahrawiyati bi'atihi. Al-Qur'anul Karim telah menetapkan, menjelaskan secara jelas gamblang bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pengajar bagi seluruh manusia. Padahal beliau ummi, ya, beliau ummi yang enggak nulis dan enggak membaca, sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi bersama itu beliau adalah pengajar seluruh manusia, ya. Yang ini ada kalanya apa? Kalau hari-hari ini, ya, bisa jadi apa? Ketika kita kenali seorang guru dari guru-guru kita, ya, ternyata apa? Asalnya dari apa? Pelosok, begitu, ya. Maka disebutkan di sini juga ala ummiyatihi wa sahrawiyati bi'atihi sallallahu alaihi wasallam. Jadi asalnya dari padang pasir seperti itu, tanah Mekah atau Madinah yang seperti itu, tapi beliau adalah pengajar umat manusia secara keseluruhan. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Jum'ah ayat 2, huwa alladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus seorang rasul dari kalangan mereka kepada al-ummi, orang-orang yang ummi. Rasul itu membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan mereka dan mengajari mereka Alkitab dan hikmah. Padahal sebelum itu mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Di antaranya ayat ini dijelaskan dalam At-Tafsirul Muyassar, Allah Subhanahu huwa alladzi arsala fil arabi alladhina la yaqra'una wa la kitaba 'indahum wa la athara risalatin ladaihim rasulan minhum ila nasi jami'an. Allah Subhanahu wa taala yang mengutus kepada bangsa Arab yang tidak membaca dan tidak pula diturunkan kepada mereka kitab, ya, tidak diturunkan kepada bangsa Arab itu kitab, mereka enggak baca. Allah katakan ummiyin, ya, seorang rasul dari kalangan mereka, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan bukan hanya untuk mereka sendiri, tapi ilan nasi ajma'in, kepada seluruh manusia. Yaqra'u 'alaihimul Qur'an wa yutahhiruhum minal aqaidil fasidati wal akhlaqi as-sayyi'ah. Yang beliau membacakan kepada mereka Al-Qur'an
dan mensucikan mereka orang-orang Arab itu dari akidah-akidah yang rusak dan akhlak-akhlak yang buruk, serta wa yu'allimuhumul qur'ana was sunnah, mengajarkan kepada mereka Alkitab wal hikmah, yakni Al-Quran dan sunnah. Wa innahum kanu min qabli bi'satihi la fi inhirafin wadihin 'anil haqqi. Padahal mereka sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul berada dalam penyimpangan yang sangat jelas dari kebenaran. Tapi kemudian apa? Setelah itu mereka menjadi mulia dengan Islam. Ya, mereka yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari ketersesatan yang luar biasa yang jelas itu tadi, menjadi manusia-manusia pilihan. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua dalam surah An-Nisa 79. Qala ta'ala wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Dan kami utus engkau wahai Muhammad kepada manusia itu sebagai rasul, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Yakni ba'athnaka ya Muhammadu wa ba'athnaka ya Muhammadu, dan kami mengutusmu wahai Muhammad li'umumin nasi, kepada umumnya manusia, seluruh manusia ini, rasulan, sebagai seorang rasul, tuballighuhum risalata rabbik, yang kau sampaikan kepada mereka, engkau ajarkan kepada mereka risalah dari Rabbmu, wa kafa billahi syahidan ala sidqi risalatik, dan cukuplah Allah sebagai saksi atas kebenaran risalahmu. Sehingga kalau ada yang menentangnya, ada yang menolaknya, ada yang berusaha untuk mengganggunya dan seterusnya, untuk merusaknya dan seterusnya, Allah yang menjadi saksi akan kebenaran risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang ketiga dalam Saba 28, Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan tidaklah kami mengutusmu kecuali untuk seluruh manusia. Tugasnya dua, basyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Akan tetapi banyaknya manusia itu tidak mengetahui. Maknanya wa ma arsalnaka ya Muhammad, dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad illa linnasi ajma'in, jami'a, kecuali kepada seluruh manusia, mubassyiratin bithawabillah, sebagai pemberi kabar gembira akan pahala Allah Subhanahu wa taala. Ya, yakni seperti apa misalnya? Kabar gembira tentang thalabul ilmi. Siapa yang menuntut ilmu akan mendapatkan keutamaan yang begini. Setelah ilmunya didapat, diajarkan, siapa yang mengajarkan ilmu akan mendapatkan keutamaan begini dan begitu. Ya, itu kabar gembira. Dan seterusnya, telah maklum bagi kita para suami, ya, yang bertanggung jawab akan mendapatkan pahala begini. Orang yang kita sebagai suami tapi sebagai anak dari orang tua kita, lalu yang berbakti kepada orang tuanya akan mendapatkan keutamaan begini dan begitu. Itu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa munziran iqabahu, dan sebagai pemberi peringatan dari hukuman Allah. Ya, siapa yang tidak mau belajar, yang berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, akan terkena hukuman, akan terkena keburukan yang begini dan begitu. Ya, wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, misalnya, dan seterusnya. Anak yang durhaka kepada orang tuanya akan mendapatkan keburukan begini dan begitu.
Itulah tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetangga yang jahat dan seterusnya, ya. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamuna al-haqqa fahum mu'riduna anhu. Tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui yang hak. Ya, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, yakni la ya'lamuna al-haqqa. Umumnya manusia nggak tahu yang benar, sehingga akibatnya apa? Fahum mu'riduna anhu, mereka berpaling. Dan itu mungkin pernah terjadi pada diri kita, ya, karena belum tahu malah menjauhi yang benar, bukan hanya menjauhi, menjelek-jelekkan. Pernah apa? Ya? Semoga Allah mengampuni kita semua. Ya, bukan hanya mencela, menghalang-halangi orang dari kebenaran itu. Jadi kita berpaling, benci, menghalang-halangi orang dari kebenaran gara-gara apa? La ya'lamun, tidak tahu. Ya, karena nggak tahu bahwa itu kebenaran. Adapun orang yang tahu tentang itu kebenaran, dia akan mencintainya, dia akan mengamalkannya, mengajak orang untuk menuju kepadanya, mendukungnya, menumpangnya, dan seterusnya. Tapi umumnya manusia nggak tahu, sehingga mereka berpaling. Ahibbatil kiram rahimani wa rahimakumullah, itu diantara dalil yang beliau sebutkan di sini dari Al-Qur'anul Karim. Kemudian poin kedua, itsbatus sunnati anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muallimun hadin basirun. Adanya penetapan dari as-sunnah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang muallim, seorang guru yang memberikan petunjuk, bimbingan, pengarahan, basirun, yang cerdas, sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang pertama, rawa Ibnu Majah fi sunanihi wad Darimi fi sunanihi wal lafdhu li Ibnu Majah. Kata muallif rahimahullah, di antara dalil yang menunjukkan itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya, juga Ad-Darimi dalam sunannya, tapi lafadz ini lafadznya Ibnu Majah. Namun hadis ini kemudian dikoreksi oleh anaknya, ya. Hadis ini ada kedhaifannya, ya, yakni dari sisi perawinya, ya. Qala al-Hafidz, kata beliau, qala al-Hafidzu as-Sakhawi, hadza haditsun gharibun dhaifun. Tetapi ya, hadis ini menjadi dijadikan dan disebutkan oleh mu'allif rahimahullah di sini karena ada syahidnya, ada penguatnya. Wa min syawahidihi as-sahihah hadisu, yang penguat, ya, di antara penguat hadis ini adalah hadis yang akan disebutkan nanti setelah ini, nomor 2, sahihun Muslim, hadis sahih Muslim, hadis pada sahih Muslim yang akan disebutkan nanti. Jadi dari sisi sanadnya ada kedhaifan, ya, tetapi kalau dari matannya itu benar, ya. An Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin min ba'di hujarihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari keluar, ya, dari sebagian kamarnya, ya, dari sebagian tempat tinggal beliau.
fadakhalal masjid, lalu beliau masuk masjid. Fa idza huwa bihalqataini, ternyata di masjid itu ada 2 halaqah, ya. Kalau kita 1 halaqah ini, ya. Ternyata ketika Nabi masuk ada 2 halaqah. Ihdahuma yaqra'unal qur'ana wa yad'una Allah ta'ala, wal ukhra yata'allamuna wa yu'allimun. Yang 1 halaqah membaca Al-Qur'an, berdoa kepada Allah. Yang halaqah lainnya belajar dan mengajar. Jadi ada yang belajar, ada yang mengajar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan kullun ala khairin, masing-masing halaqah itu berada di atas kebaikan, baik semua. Yang baca Quran, berdoa kepada Allah, berzikir dan seterusnya baik. Yang belajar, yang mengajar kelompok satunya itu juga baik. Haula'i yaqra'unal Qur'ana wa yad'una Allaha fa in syaa'a a'tahum wa in syaa'a mana'ahum. Yang ini membaca Al-Qur'an, berdoa kepada Allah, kalau Allah menghendaki Allah beri mereka. Kalau Allah menghendaki Allah tahan, yakni tidak diberi. Wa haula'i yu'allimun wa yata'allamun. Sedangkan yang ini mereka belajar, mereka mengajar dan belajar. Wa innama bu'istu mu'alliman, dan aku diutus sebagai mu'allim, sebagai pengajar. Fajalasa ma'ahum, lalu Nabi duduk bersama mereka. Duduk bersama yang mana ini? Yang belajar dan mengajar tadi. Hadis yang kedua, rawa Muslimun fi kitabi at-talaq min sahihihi. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab at-talaq, dari kitab sahihnya, fi qissati takhirin Nabi sallallahu alaihi wasallam zaujatihi syarifat radhiyallahu anhum. Dalam kisah bagaimana Nabi memberikan pilihan kepada para istrinya yang mulia radhiyallahu anhun, ya, yang itu Allah sebutkan kisahnya dalam Al-Ahzab 28 dan 29, ya, ketika sebagian istri Nabi itu merasa kurang pas, ya, atau kurang terima dengan pembagian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka Allah menyuruh untuk Nabi memberikan pilihan kepada para istri beliau, ya, antara tetap bersama Nabi dengan apa? Dengan kesabaran, ya, beginilah keadaanku, ya, keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus sabar dan seterusnya, atau ditalak, milih mana? Dalam kisah tersebut, wa qad bada'a bi Aisyata minhunna fakhtarathu radhiyallahu anha. Beliau pertama memulai dari Aisyah, datang kepada Aisyah, ya, dan menyampaikan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya kamu masih mau tetap bersamaku dengan kesabaran dan seterusnya, atau ditalak. Ya, jangan tergesa-gesa, tanyalah kedua orang tuamu terlebih dahulu, kata beliau begitu, ya. Maka dengan mantap, ya, Aisyah mesti menyatakan apa? Kedua orang tuaku tak mungkin memerintahkan kepadaku untuk minta cerai kepadamu, ya Rasulullah. Sudah, pokoknya aku lanjut, ya, dengan apa? Sabar, ya. Wa rahibat minhu alla yukhbira ghairaha annaha ikhtarathu, ya, dan Aisyah ingin supaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gak mengkhabarkan kepada istri yang lain tentang pilihan beliau ini tadi, ya, tapi nggak usah ngomong yang lain, ya Rasulullah, ya. Nah, maksudnya apa ini? Arti pek dewe Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di antara maknanya begitu, ya. Jadi pokoknya aku lanjut, gitu, ya, lanjut bersamamu.
Dan jangan engkau kabarkan pilihanku yang seperti ini kepada yang lain ya Rasulullah. Faqala laha alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha lam yab'asni mu'annitan wala mutana'ita wala muta'annita. Innallaha lam yab'asni mu'annitan wala muta'annita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengutusku untuk menyusahkan orang, ya, membuat orang jadi susah, itu enggak, bukan untuk itu, ya, dan juga bukan untuk menjadikan orang lain itu terjatuh, ya. Dikatakan di sini wal mu'annit huwa alladhi yatlubu zallatal akhar wa adahu, ya. Nabi tidak diutus, ya, untuk apa? Menjatuhkan martabat atau kedudukan orang lain sehingga dia menjadi tidak baik keadaannya. Nabi tidak diutus untuk itu, ya. Beliau kabarkan ini kepada siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Walakin ba'atsani mu'alliman muyassira. Tetapi Allah mengutusku sebagai muallim, ya. Allah mengutusku sebagai muallim, seorang pengajar yang memberikan kemudahan-kemudahan. Yang ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara bagusnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang dengan kita baca sebuah kitab atau suatu pelajaran, ya, mudah-mudahan itu menjadi pertama pelajaran bagi kita dan lebih mantap, atau apa, mungkin ada hal-hal yang perlu kita koreksi dari kita, ya, dan itulah manfaatnya belajar, yang barangkali kalau zaman dulu, ya, sebagian kita mungkin mengalami, ya, pak guru kita yang apa, pernah dijengkit orang sampean, Pak? Besar nek zaman ini sampean jengkit-jengkit, ya. Zaman kita masih enten nggih Pak sing dijengkit ngeten Pak. Masya Allah. Dijengkit, dilempar apa? Hah? Penghapus tangannya rene, tutuk garisan sampai garisane ceklek, ya. Itu kenapa itu? Di antaranya ya, anaknya ribut, ya. Yang sangat ironis itu, menyedihkan itu, kalau anaknya belum bisa, terus dipukul, terus wah, alhamdulillah kayak ini orang pernah iki tanganku kayak ini tapi ya, ya. Itu diantara kekeliruan, ya. Jadi anak yang belum bisa bukan dihajar, ya, tapi diajari, gitu ya. Bukan dihajar tapi diajari yang telaten dan seterusnya, ya. Bukan dipukul, lempar, dijengkit, masya Allah, ya. Maka saya ingat betul itu di SD kan, yang kayak gitu, ya. Aku SD tahun berarti 80-an. Delok nih koncoku, ya Allah, melase dicungkit sampai nawa, ya, nyengir, masya Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus bukan untuk itu, sehingga juga apa? Nabi tidak nyalahkan Aisyah. Kowe pengennya menangan dhewe, misalnya gitu, ya, tidak. Tapi apa? Sudah Nabi ngomong secukupnya. Allah nggak mengutusku untuk menyusahkan orang. Allah nggak mengutusku untuk membuat orang lain jadi, ya, tersakiti atau jadi terendahkan. Tapi Allah mengutusku sebagai seorang muallim, pengajar, ya, muyassir atau muyassirah, dan memberikan kemudahan-kemudahan. Yang dikatakan
oleh Imam, ya, qala al-Imamul Ghazali rahimahullah, sini disebutkan oleh anaknya itu, ya, wa fi ibhamihi sallallahu alaihi wasallam wa adami musarahatihi wa muwajahatihi li Aisyah bizajr isy'arun bi anna min taqaiqi sana'ati at-ta'limi ayazjura al-muallim al-muta'allima an su'il akhlaqi bil lutfi wa ta'ridi ma amkan min ghairi tasrih. Nah, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung menyalah-nyalakan Aisyah, pendapatmu kok ngono gini, jangan. Ya, ini terdapat apa? Isyarah, ya, bahwa seorang guru ketika mengingatkan muridnya yang keliru, yang salah, itu dengan cara apa? Bil lutfi, dengan cara al-lutf, latif, ya, dengan kelembutan, ya, Masya Allah. Semoga Allah mengampuni kita semua dan guru-guru kita semuanya, amin. Jadi tidak dijelek-jelekkan, bahkan mungkin ada kalanya apa, disebut keturunannya, weh anak anu yo le. Oh, maksudnya apa? Karena terkenal bapaknya itu dengan apa? Dengan yang nggak baik begitu. Oh, anaknya anu tau gue ternyata, misalkan begitu, untuk menjelekkan bapaknya itu, ya, ini nggak boleh. Tapi apa, ya, dengan cara yang baik. Dan bahkan apa, seolah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebut kesalahan Aisyah radhiyallahu anha, ya, seolah-olah Nabi nggak nyebut belas kesalahan Aisyah radhiyallahu anha. Dan memang jamaah rahimani wa rahimakumullah, zaman dulu, ya, diantaranya apa, di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, para sahabat itu orang-orang yang cerdas. Jadi nggak ditunjukkan gini itu sudah mudeng. Lah sekarang ada kalanya memang kita butuh untuk itu. Ya, sudah ditunjukkan pun belum dong, ya. Sehingga seperti sahabat siapa yang membantu Nabi 11 tahun, Anas, ya, bin Malik. Nabi tidak pernah mengatakan kepada Anas, kok kamu mengerjakan ini, coba kalau kamu tadi mengerjakan ini maka begini. Belas nggak pernah kayak gitu. Dan awake dhewe, semoga Allah mengampuni kita semua, kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan seluruh kaum muslimin. Kenapa Nabi nggak ngomong kayak gitu? Anas wis mudeng, ya, Anas sudah paham. Ibaratnya misalkan ya, Nabi dehem aja sudah. Nah, ini sekarang sudah ini nggak boleh ya le ya. Misalkan itu panggah wae. Nah, dulu Nabi nggak pernah, loh kok kamu kerjakan itu, nggak pernah. Atau coba kamu tadi mengerjakan ini, nggak pernah. Ya, ini juga Aisyah ibunda kita radhiyallahu anha, beliau sudah paham langsung. Dan memang itulah istimewanya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ya, rasulnya, pendidiknya, pengajarnya, akhlaknya luar biasa, terbaik, ya, dan santri-santrinya mudengan, ya, dan faham, oh berarti maksudnya Nabi itu begini. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah, maka berkenaan dengan yang semacam ini kembali, ya, bahwa kita ingat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri teladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka apa? Perbaikan, adanya perbaikan dan perbaikan terus, ya, tidak ada gading yang tak retak gitu, ya. Semua kita mesti ada kekeliruan, kesalahan, kelemahan, dan terus berbenah. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun, berbenah, ya. Baik. Mungkin ini yang kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini, 2 poin, dan
Insya Allah kita lanjutkan hadis berikutnya dan juga poin-poin yang berikutnya tentang bagaimana kita menjadi pengajar, pendidik yang baik. Dan sekali lagi, kita semua, ya, kita semua adalah pengajar. Minimal ngajari anak istri kita, ya. Maka kenali betul bagaimana cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mengajar. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mari terus kita bersemangat ya untuk menghadiri majelis yang sudah kita persiapkan ini. Sedapat mungkin ya kita atur waktu ya supaya kita bisa mendapatkan faedah yang banyak. Kalau bisa buku ini dimiliki, alhamdulillah ya. Coba Ustaz Rizky barangkali nanti bisa mengkoordinir ya, baik yang gundul ataupun yang gondrong ya. Hah? Oh, PDF-nya udah. PDF-nya gundul. Oh ya. Nah, silakan dibuka yang gundul itu. Ya. Mungkin ada PDF terjemahan? Ya, coba ya. Baik. Dan itu mempermudah. Rasah tuku. Nah, ini diantara apa ini? Model zaman sekarang gratisan sing digeleki ya. Alhamdulillah. Baik ya. Dan memang itu diantara kemudahan yang Allah ciptakan ya, melalui tangan-tangan hambanya. Yang penting apa? Dibaca atau dipelajari ya. Dan sungguh jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada kalanya kita itu sebenarnya bisa, atau misalkan yang terjemahan semuanya bisa, tapi beda dengan dibaca bareng seperti ini, itu beda ya. Dan itulah diantara fadilah bermajelis ya. Kata Nabi SAW, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Ketenangan, dicurahkan rahmat. Di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah gampang ya. Sehingga apa? Bisa cepat paham. Nah, kok maca dhewe belum tentu, maksudnya bukan kita memvonis ya, tapi apa? Dengan seperti ini di antaranya turun rahmat. Yakni apa? Kita ngelihat tulisan terus mendengarkan, itu jadi lebih cepat memahaminya. Wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Semoga Allah mudahkan untuk kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.